Syarif. Bahkan pas milad itu saya sampai nangis loh. Ya, siapa yang ke Jogja hari Maret kemarin? Ya, saya sampai nangis ya. Karena nggak tahu waktu itu saya sekarang nggak mau nangis, ya. Saya sekarang nggak mau nangis. Saya tadinya berpikir, oh ini jangan-jangan nanti saya nangis. Enggak, pokoknya saya nggak mau nangis. Pemimpin dong, harus cool, harus tangguh, harus berwibawa. Pemimpin nggak boleh nangis. Tapi bulan Maret kemarin itu saya nangis banget, ya Allah. Saya melihat orang-orang jauh di Jogja, dari mana-mana, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Makassar, datang semuanya ke Jogja. Datang semuanya ke Jogja. Ini bukan kantor pusat loh. Ya saya menangisnya itu karena Jogja itu bukan kantor pusat gitu. Sebegitu dahsyatnya tim Sahabat Karib. Aplaus buat Sahabat Karib. Dan tim-tim lain saya yakin semuanya juga dahsyat. Cuman waktu itu betul-betul membuat saya seperti terbangun. Setelah itu Anda bisa tanya sama Mas Aldi, hampir setiap hari di kantor itu saya riset produk baru. Setiap hari. Berikan aplaus dulu dong. Ya. Jadi mulai sekarang saya berpikir bahwasanya bisnis ini bukan tidak mungkin. Jadi kalau kemarin-kemarin itu saya merasa bahwasanya bisnis kita ini ditolong Allah. Ya, Pak Haji ya. Bisnis kita ini ditolong Allah. Jadi saya kerja itu yang penting seminar datang, SLC datang. Selebihnya pasti tolong Allah. Aplaus dulu dong buat saya. Loh, gimana enggak Pak? Bayangin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh masih mengalami bagaimana terhimpit kesulitan, ya. Tapi sekarang dihujani omset ratusan miliar. Dan itu saya merasa bahwasanya bukan karena Febrian yang hebat, bukan karena para leader-leadernya yang jagoan dahsyat-dahsyat, bukan. Tapi ini adalah semuanya hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking percayanya, ini iman kan? Orang kalau udah iman itu percaya. Saking percayanya, ini pertolongan Allah. Jadi ya sudah, kita bekerja itu asal bekerja. Yang penting SLC nggak boleh bolong, sama seminar nggak boleh bolong. Ya, sebentar. Itu pemikiran saya dulu sebelum GSS Februari dan Milad Sahabat Karib bulan Maret. Tapi setelah itu, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya merasa bahwasanya kita ini diwajibkan untuk ikhtiar semaksimal mungkin, Bapak Ibu sekalian. Itulah puncak dari tawakal. Puncak dari tawakal. Tawakal itu apa? Menserahkan segalanya kepada Allah. Kalau kita sudah menserahkan segalanya kepada Allah, artinya kita harus berjuang. Bukan diam. Bukan, jadi tawakal dan ikhlas itu bukan kita duduk diam nunggu pertolongan Allah, bukan. Tapi kita berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin bagaimana kita ini, perusahaan kita ini bisa makin maju. Bagaimana seluruh mitra-mitra kita bisa sukses semuanya. Jadi saya berpikir bahwasanya bisnis ini bukan seperti bisnis-bisnis yang pernah saya jalankan bersama Eyang Suroto beberapa tahun yang lalu. Bukan seperti bisnis yang saya jalankan bersama leader-leader yang berbaju merah mungkin 10 tahun yang lalu pernah berbisnis bareng bersama saya. Yang merasa bahwasanya bisnis network ini bisa tembus omset 15-20 miliar per bulan, itu udah keren. Tapi saat ini Bapak sekalian, saya berpikir bahwasanya di bisnis ini kita bisa menuju tak terbatas. Sebagaimana yang kita yakini di dalam Al-Quran surat 27 Ali Imran, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu janji Allah. Allah akan memberikan rezeki
Pak Rizky mana? Papi Rizky? Kalau Papi Rizky hanya diberikan kepada Bunda Novi. Itu Papi Rizky hanya kepada Bunda Novi doang. Tapi kalau rezeki akan diberikan kepada Anda semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan. Oleh karena itu saya bulan Maret kemarin saya jor-joran kerja, bahkan hampir-hampir udah gak main motor sama sekali. Terakhir kemarin ke Mandalika itu setelah off berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah masih juara 1 juga. Alhamdulillah. Setelah off berbulan-bulan itu, saya berpikir bagaimana bisa menyediakan produk-produk terbaik. Dan insya Allah saya tidak akan launching hari ini karena saya sudah gak sabar untuk mendengarkan success story terakhir kita dari seorang yang sangat luar biasa, seorang bunda yang sangat dahsyat dari Medan. Udah gak sabar ya. Cuman saya ingin menyampaikan bahwasanya Anda akan kaget melihat perkembangan bisnis ini beberapa bulan ke depan. Kenapa? Ya karena CEO-nya udah turun gunung gitu. Kerja terus, tiap hari kerja terus tiap hari. Dan mulai bulan Maret kemarin itu saya melakukan 2 kegiatan yang selama ini belum pernah saya lakukan. Kalau dari tahun 2020 pandemi, mungkin Anda semua sudah tahu, saya mulai mengangkat anak yatim sebagai anak asuh. 2020 ada 20-an anak. 2021 nambah jadi mungkin Mas Aldi yang lebih hafal 40-50 anak. Kemudian 2022 sekitar 70-an anak. Dan tahun ini 108 anak yang saya angkat jadi anak angkat. Dan itu saya merasakan sekali bagaimana pertolongan Allah. Nah, bulan Maret, April, Mei, bulan Maret dan April, 2 bulan terakhir ini, saya melakukan tambahan lagi 2 hal. Yaitu 2 bulan yang lalu saya secara istiqomah menjadi ayah angkat atau apa ya, tunanetra. Itu saya sudah akad sama mereka bahwasanya setiap bulan saya sedekah kepada mereka per orang 500.000 ya. Per orang. Sampai kapan? Selamanya, seterusnya. Yang penghafal Al-Quran, tunanetra penghafal Al-Quran saya tambah jadi 600.000 per orang. Dan ini nambah terus. Mungkin bulan ini bisa nambah jadi kurang lebih 300-an orang. Kalau 300 berarti udah 150 juta per bulan. Diapain? Dibuang. Hanya untuk tunanetra. Dan itu bertambah terus karena ternyata ada yang ngasih tahu ada lagi, tambahan lagi. Sebagian dihandle di Wiyataguna sama Mas Aldi, sebagian lagi terima kasih Ustadz Alwan ya yang sudah membantu. Mana Ustadz Alwan? Oh, di sana. Yang sudah membantu memperkenalkan dengan Pertuni, yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi seluruh Indonesia, kalau saya dijadikan Allah triliuner, saya akan menyantuni seluruh tunanetra di Indonesia. Dan itu jadi cita-cita saya sekarang. Nah, ini apalagi nih bapak-bapak ini. Bapak-bapak yang tidak pakai daster. Artinya bapak-bapak yang setiap hari action kan? Bapak-bapak yang setiap hari action, setiap hari prospek, setiap hari seminar, matanya nggak bisa dijaga tuh bapak-bapak. Bener nggak? Melihat ada yang prospek bening, dilirikin terus, ayo ngaku. Nah, supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang sering nggak bisa jaga matanya, ikutan saya jadi penyantun tunanetra. Siap? Iya.
biar makin kaya loh. Ini efeknya makin kaya dan itu saya rasakan sendiri. Ya Allah, ini baru 2 bulan saya jadi donatur tetap Pertuni dan Wiyataguna. Kok kayak yang uang itu gak bisa saya ceritain, nah mungkin Anda belum pernah merasakan soalnya. Luar biasa pokoknya, sampai ke leader-leader aja saya bagi-bagi miliar-miliar gitu. Saking banyaknya gitu hadirin. Nah oleh karena itu hadirin semuanya, kita ini wajib kaya. Dengan kaya itu kita manfaatkan untuk lebih bermanfaat untuk sesama. Khairun nasa anfa'uhum linnas. Orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang berpikir pokoknya setiap di jalan itu jangan ngelirik yang bening-bening, jangan, tapi lihat di jalan itu siapa orang yang bisa kita bantu. Ya, jadi setiap hari itu minimal 10 juta saya keluar. Ya. Kalau sekarang sih 20 juta. Kalau kemarin-kemarin 10, kalau sekarang 20 juta. Jadi siapa yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena zakat mal saya sendiri hampir 5 miliar setahun. Jadi kalau dibagi per hari itu lebih dari 20 juta per hari harus keluar berupa zakat mal. Dan yang terakhir alhamdulillah saya meminta doa dari Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya yang akan membuat perusahaan ini tahun depan omsetnya bisa triliunan per bulan. Ya. Jadi saya membangun, udah saya resmikan bersama Yang Suroto, bersama Ustadz Hasan, bersama Mas Randu, Bang Andi juga hadir kemarin, yaitu Panti Asuhan Bayi dan Balita. Ya. Jadi saya sedih banget bagaimana kok tega gitu, kita sama anak aja sayangnya luar biasa. Kadang-kadang saya sama istri saya itu ngerasa bahwasanya loh kok kita ini kayak takut sama anak malah ya. Bisa kalau anak minta apa gitu ya, kita itu udah kayak yang wah itu nomor 1 yang harus kita. Betul nggak Bapak Ibu kayak gitu, seperti Bunda Endah tadi ya, anak pengen jadi dokter, wah itu langsung mumet ya Bunda ya. Bagaimana caranya anak aku pokoknya bisa sekolah kedokteran. Saya yakin Anda semua yang duduk di